hadis yang diriwayatkan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah wa ma nila minhu syai'un qattu fayantaqima min sahibihi illa an yuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqim lillahi ta'ala." Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya pun, meskipun sekali. Tidak seorang perempuan, tidak seorang budak. Dalam riwayat yang lain, tidak juga seekor binatang. Kecuali jika beliau berjihad di jalan Allah, maka beliau menggunakan tangannya, menggunakan senjatanya. Dan tidak pernah beliau direndahkan atau disinggung, dibuat marah pribadinya, lalu beliau membalas kepada orang yang menyakiti atau mengganggunya. Kecuali jika sesuatu dari yang diharamkan Allah itu dilarang, maka beliau pun marah dan bergerak karena Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Nah, inilah salah satu akhlak beliau dan sikap beliau. Jadi marahnya karena Allah, ridhanya karena Allah. Nah, marah yang karena Allah inilah yang terpuji. Karena dengan kemarahan tersebut dia akan tergerak untuk mencegah kemungkaran atau memerintah kepada yang ma'ruf. Sebaliknya, terkait dengan urusan pribadi beliau sangat lapang dada, sangat pemaaf, tidak pernah memukul, tidak pernah marah kalau pribadinya atau harga dirinya disinggung. Dan siapa yang membaca sirah akan mendapati perkara ini dengan jelas sekali. Tidak hanya dalam 1-2 kasus. Yang paling jelas adalah ketika beliau hijrah ke Taif, ketika beliau hendak berdakwah ke Taif. Beliau dilempari batu oleh orang-orang yang bodoh sampai tumitnya berdarah. Dan malaikat penjaga gunung sudah menawarkan kepada beliau bahwa Allah sudah mengizinkan aku untuk menuruti perintahmu. Jika engkau perintahkan kepadaku, wahai Rasulullah, 2 gunung yang menghimpit kota Mekah ini dua gunungnya akan aku himpitkan sehingga membinasakan penduduk Taif. Tapi beliau berkata, jangan, tidak. Justru aku berharap dari sulbi-sulbi mereka keturunan yang akan menyembah Allah Ta'ala dan mengesahkannya. Beliau bukan hanya dicaci, tapi dilempari batu sampai tumitnya berdarah. Tapi apa jawaban beliau? Jangan dihukum. Aku berharap dari anak cucu mereka akan lahir generasi yang bertauhid dan beribadah kepada Allah SWT. Jadi tidak pernah marah ketika pribadinya disakiti atau fisiknya diganggu. Yang lebih jelas dari itu ketika Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah, kekuasaan telah berada dalam genggaman beliau dan leher-leher orang Quraisy itu sudah terserah kepada beliau keputusannya. Maka bagaimana sikap beliau terhadap suatu kaum yang telah mengusir beliau dan keluarganya, para sahabatnya dari kota kelahirannya, dari kota Mekah. Kaum Quraisy telah mengusir beliau, keluarganya, para sahabatnya dari kota Mekah. Tidak hanya itu, kemudian memerangi kaum muslimin dalam banyak peperangan. Ketika beliau di Mekah, beliau disakiti, diganggu, diusik dan sebagainya. Nah, setelah kota Mekah berada dalam kekuasaannya, maka apa perkataan beliau kepada orang-orang yang telah menyakiti, mengusir, memerangi itu? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian semua bebas, kalian aku maafkan. Nah, akhlak seperti ini yang membuat mayoritas kaum Quraisy itu masuk Islam. Karena mereka melihat sendiri keluhuran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat pemaaf. Akhlak seperti ini yang menarik manusia untuk masuk dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Ini.